Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat bangga kepada orang-orang yang pemaaf dan penyabar. Nah, bagaimana kiat-kiat supaya kita dapat memaafkan pada saat emosi? Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, yang pertama, pada saat kita emosi, yang penting sekali untuk kita ingat adalah iman kita kepada Allah dan hari akhir. Ingatlah bahwa di depan kita ada akhirat, di mana di sana kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diutamakan oleh Allah untuk meraih ampunannya adalah orang-orang yang di dunia ini penyabar dan pemaaf. Bayangkan di hadapan kita ada neraka jahanam yang penuh dengan siksa. Di kanan kita sangat sedikit pahala kebaikan, dan di kiri kita sangat banyak dosa-dosa kita. Hanya keampunan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita di kala itu. Beruntung orang-orang yang di dunia penyabar dan pemaaf, yang pada hari itu diutamakan oleh Allah untuk meraih ampunannya. Nah, kalau dengan mengingat ini kita masih saja emosi, ingatlah kalau kita berbuat zalim, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kezaliman kita di akhirat kelak. Pada saat kita sangat membutuhkan ampunannya, ternyata yang diberikannya kepada kita justru ajab dan murkanya. Wal iyasubillah. Saudaraku sekalian, jika dengan mengingat akhirat kita masih saja emosi, maka ingatlah bahwa melampiaskan emosi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, mudaratnya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Jadi setidaknya kita harus menjadi orang yang cerdas. Bukankah kita punya nama baik, kita punya cita-cita, target, bisnis ataupun usaha yang kita pasti ingin sukses? Nah, orang yang kita marahi saat ini tidak mustahil ke depan akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan itu semua. Saudaraku sekalian, jika dengan mengingat akhirat masih saja emosi, kemudian mengingat nasib kita di dunia juga masih tidak mampu untuk mengendalikan nafsu amarah, maka paling tidak selamatkanlah wajah kita dari buruknya rupa orang yang marah. Karena mana orang yang marah wajahnya lebih mirip dengan iblis dan binatang buas. Sedangkan orang yang penyabar dan pemaaf berarti dia telah mencontoh nabinya, para aulia dan orang-orang yang saleh. Saudaraku sekalian, semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir maupun batin kita untuk menahan nafsu amarah, dan mudah-mudahan bukan hanya menahan nafsu amarah, tapi juga kita memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sanggup berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.